Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita sekarang memasuki episode ke-44. Bahasan kita masih tetap di Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting. Bila pada episode ke-42 kita cerita 6 tugas, kemudian pada episode ke-43 kita cerita tentang intervensi spesifik dan intervensi sensitif, maka pada episode 44 ini kita akan berbicara 5 pilar strategi percepatan penurunan stunting. Sekali lagi, 5 pilar strategi percepatan penurunan stunting. Tidak usah semua dibahas, ya, perpres itu, tapi beberapa yang penting saja di dalam obrolan kita dalam dongeng ini. Pilar yang pertama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. Ini ya, yang paling utama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. Kepemimpinan di mana? Kepemimpinan di kementerian, lembaga, dan di pemerintah daerah. Nah, untuk hal ini Aki melihat 70% lah. Kalau yang Aki temui itu semuanya sudah pada komitmen. Tingkat komitmen tinggi atau rendahnya itu tergantung kepada bagaimana dia memahami tentang stunting ini. Ya, itu Aki melihat di mana di Kecamatan Jamanis, ternyata dia juara paling komitmen. Jadi ada juara komitmen di Kabupaten Tasik karena memang dalam pilarnya mungkin Pak Bupatinya membaca bahwa ini komitmen yang paling utama. Ya. Jadi tapi ada beberapa juga desa yang belum berkomitmen pemimpinnya ini tentang stunting. Itu perlu didorong oleh kita supaya dia berkomitmen. Karena stunting ini terus terang aja tidak ada hambatan atau yang mengharamkan. Semua setuju kalau stunting itu harus turun. Semua setuju kalau stunting itu harus hilang. Semua tidak ingin punya anak stunting. Beda dengan zaman kita kampanye 2 anak. Itu melawan arus. Banyak yang nantang. Dari ulama lah, dari sinilah, dari sini. Ini malah andai aja. Makanya tidak begitu sulit. Cuman kita itu adalah tinggal bagaimana pelaksanaan yang aduhai. Itu yang ke-1 ya. Yang kedua adalah peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini jadi stunting juga adalah bagaimana perubahan perilaku. Ini sudah dari dulu kan, perilaku yang biasanya tidak suka makan makanan yang bergizi dirubah perilakunya. Dan yang jangan lupa pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tidak ikut, masyarakat tidak peduli. Ya, tokoh peduli, stunting teratasi. Tokoh membantu, stunting mati kutu. Tokohnya pintar, stunting tak menyebar. Tokoh gemilang, stunting menghilang. Itu pemberdayaan masyarakat. Yang berikutnya adalah strategi yang ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di masing-masing kementerian dan pemerintah daerah. Jadi harus benar-benar menyeluruh, harus benar-benar fokus, dan harus benar-benar bertahap, berkesinambungan, dan tidak asal-asalan. Ya, ini mohon karena apa? Karena biasanya adalah angat-angat tai ayam. Rame-rame stunting. Sudah mulai itu turun ya. Emosinya itu atau apa gencarnya itu. Kita harus selalu digelar semakin gebyar, ke bawah makin mengakar, keluar makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar tentang penurunan stunting. Yang berikutnya, yang keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, kalau ini sudah bersifat sosial, sudah bersifat ekonomi, sudah bersifat pendapatan. Dan juga ketersediaannya, variasinya. Kalaupun punya duit, kalau nggak ada yang bisa dibeli. Kalaupun ada juga yang barang harus dibeli, tapi kalau daya belinya rendah, masa selalu seumur-umur harus terus menerima bantuan. Nah, kita akan membuat masyarakat yang berdaya, yang tidak tergantung kepada bansos-bansos. Ingat kita ya, bahwa tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Inilah makanya kita itu suka pemberdayaan, peningkatan, pemberdayaan, peningkatan. Jangan lupa kata Aki itu adalah gizi, itu dari bahasa Arab yaitu giza. Giza itu dari bahasa Sunda kezo. Kezo itu kan makanan pokok, nasi itu. Jadi yang penting makanannya tersedia atau tidak. Ingat dulu, 3 saja yang menangani rendahnya gizi itu. Pertama, pemantauan dan KIE oleh BKKBN tahun 79 itu, yaitu dengan apa? Dengan membangun atau membentuk pokbang sederhana. Yang kedua adalah bagaimana tentang pemberian makanan tambahan, gizi, penanganan kasus itu oleh Departemen Kesehatan. Dan yang ketiga adalah Departemen Pertanian yang menyediakan makanan yang bergizi. Termasuk jangan lupa menyediakan kelinci, menyediakan ayam yang diberikan kepada siapa? Kepada peserta KB. Jadi dari dulu juga sasaran kita rada fokus ke sana ya, supaya kita kolaborasinya adalah kolaborasi harmonis. Yang kata anak-anak sekarang itu, dia bilang sekarang itu bukan zamannya lagi kompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Itu tidak hafal dia, bahwa kolaborasi itu sejak dulu juga sudah lebih harmonis ya. Itu diantaranya. Dan yang terakhir adalah penguatan dan pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi. Jadi tentu saja harus diperkuat ini ya. Bagaimana datanya yang benar ya. Kan Aki suka data keluarga,
dimutakhirkan data basis, dikembangkan laporan sesuai kenyataan pada waktu yang telah ditentukan. Itu yang tertera dalam lagu Gumelar, gerakan untuk memantapkan lini lapangan Rancage. Nah, yang berikutnya adalah selain riset, informasi dan sebagainya adalah inovasi. Nah, inovasi inilah yang harus lebih berkembang dalam penanganan stunting. Lain lalang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Penanganan stunting itu spesifik. Mungkin berbeda penanganan stunting di Jawa Barat dengan penanganan stunting di Jawa Timur. Cara KIE-nya pasti bisa berbeda, penyediaan bahan-bahan makanannya juga bisa berbeda, dan ada inovasi-inovasi lain yang sesuai dengan budaya setempat. Oce. Sekian saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.